Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini. Dan ini kami Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami mau meletakkan ya Tuhan segala menjadi beban pikiran kami Tuhan, yang menjadi permasalahan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau kuduskan waktu-waktu yang ada ini ya Tuhan untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Roh Kudus Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami tidak hanya berkumpul ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat kami, di setiap hati kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita mau kasih salam kanan kiri dulu ya. Jauh-jauh banget, gak apa-apa. Oke, ayo. Kami akan
hati kita mau menyembah Dia. Suaramu sembah Dia. Mari datang ke hadapan-Nya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sama-sama kita katakan Bapakku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah
ketika kita mengatakan sungguh kau hebat, apa yang kita pikirkan tentang apa yang sedang kita katakan kepada Tuhan? Seperti ketika kita mengatakan tentang sebuah produk ini hebat, maka kita terpikir tentang kehebatan dari apa yang sedang kita ceritakan. Dan saya mengajak setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan, ketika engkau mengatakan sungguh kau hebat, apa yang terpikir di dalam hatimu, di dalam pikiranmu tentang kehebatan Tuhan, sehingga kata-kata kita akan menjadi kata-kata yang berisi. Kita benar-benar memaksudkan apa yang kita katakan. Mari kita mengingat kehebatan Tuhan. Kehebatan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kehebatan Tuhan yang memberikan kepada kita kesanggupan untuk kita sekali lagi menjalani hidup di dalam dunia yang penuh dengan value, dengan nilai-nilai yang kadang-kadang bertentangan, kadang-kadang membuat kita merasa bahwa kita seperti bukan dari dunia ini, kita bukan milik dunia ini, tetapi Tuhan meminta kita untuk tetap ada di dunia ini. Tuhan tidak mengangkat kita, karena firman Tuhan mengatakan apabila kamu saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi ada misi, ada yang Tuhan sedang percayakan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan ketika kita mengatakan sungguh kau hebat. Apa yang kita ingat? Engkau perkasa, apa yang kita ingat keperkasaan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, roh kita connect. Roh kita ada engage, ada terhubung dengan Tuhan itu sendiri. Haleluya, 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 haleluya. Oh, syukur. Amin, 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 amin. Oh, Yesus. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami menyembah Allah yang hebat, kami menyembah Allah yang perkasa, kami menyembah Allah yang telah mengalahkan maut, bukan dengan kuat kuasamu, tetapi dengan pengorbananmu, dengan kasihmu, Engkau telah mengalahkan maut ya Tuhan, bagi setiap kami. Itu sebabnya ya Tuhan kami mau berdoa, supaya Tuhan Engkau menolong, memberikan kepada kami, Roh Kudus memberikan kepada kami kegairahan yang selalu baru untuk mengingat. Karena ketika kami mengingat apa yang Tuhan kerjakan, kami sekali lagi ya Tuhan dimotivasi, kami didorong untuk kemudian kami memandang masa depan kami, bahwa kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu oleh karena Tuhan terlebih dahulu mengingat kami. Kami tidak bisa bayangkan kalau Tuhan melupakan kami, kami tidak bisa bayangkan kalau Tuhan mengabaikan kami. Tetapi kalau kami ada sampai hari ini, karena Tuhan masih mengingat kami, Tuhan tidak melupakan kami.
kami mengucap syukur sebagaimana Allah Israel yang mengingat umat Israel ketika ada di Mesir. Oleh karena Tuhan Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, maka Allah mendengar doa umatnya. Demikian juga ya Tuhan, karena Engkau mengingat kami hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Demi nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih tim worship yang sudah melayani dan mempersiapkan untuk kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Tetap semangat. Nah, saudara bingung ya. Oke. Ya. Saudara-saudaraku, pada waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kemanusiaan kita itu manusia mudah lupa, apalagi untuk perkara-perkara yang sifatnya tidak kita jumpai setiap hari ya. Hadirat Tuhan, Allah yang tidak kelihatan, maka sangat mudah untuk kita kemudian menjadi lupa. Tetapi ada baiknya, saudara punya, saya sebut memory box ya, kotak memori, kotak kenangan yang mengingatkan kita tentang perkara-perkara yang baik ya saudara-saudara, hal-hal yang baik. Saya punya memory box yang mengingatkan saya tentang apa yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kalau biasanya saya mengadakan semacam anniversary, wedding anniversary, apa yang kami ingat tentang wedding kami, apa yang kami ingat tentang pernikahan kami, dan apa yang kami ingat di dalam masa-masa senang maupun susah, seperti pada waktu janji nikah itu ya, sakit ataupun sehat, kaya ataupun miskin, dan kemudian mengatakan aku akan tetap setia sampai maut memisahkan. Nah, waktu kami mengingat tentang apa yang kami alami, kami sebut memory box ya. Pada waktu kami punya anak, kami pertama kali menikah, kami tinggal di Ambon, dan kemudian saya ingat sebelum kami menikah, sekolah teologi di mana kami melayani itu menang undian dari sebuah bank, dan kemudian karena menang undian dari sebuah bank, maka hadiah undiannya adalah satu kulkas, ya ingat itu ya, merek nasional. Dan kemudian pemimpin sekolah, ketua sekolah mengatakan, Gus, ini hadiah dari sekolah, kebetulan sekolah dapat undian kulkas gitu. Kami berikan untuk kamu dan tolong kamu bayar pajaknya. Jadi akhirnya kami bayar pajaknya, waktu itu seingat saya 60.000 pajaknya. Dan itu adalah kulkas pertama pada waktu kami menikah. Rasanya seperti kami merasa di welcome Tuhan begitu ya, mau menikah lalu sekolah dapat undian begitu. Saudara-saudara harus tahu konteksnya, kami sedang melayani di Ambon, di pinggiran kota Ambon yang jauh dari mana-mana, dan itu seperti sebuah favor, sebuah perkenan Tuhan tentang perjalanan pernikahan kami. Dan saudara-saudaraku, ketika kita mengingat sesuatu itu akan membangkitkan, ingatan itu akan membangkitkan, termasuk kalau kita mengingat dosa, mengingat kenikmatan dosa, maka itu juga akan membangkitkan keinginan untuk berdosa, saudara-saudara. Tetapi kalau saudara mengingat perkara-perkara yang baik, mengingat Tuhan, mengingat apa yang Tuhan kerjakan, maka hati kita juga akan dibangkitkan untuk mengarahkan diri kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau suatu pernikahan, mereka kalau ditanya apa yang kalian ingat dengan kebaikan, biasanya kalau yang tidak ingat atau yang baik-baik tidak diingat, yang jelek-jelek saja diingat, wah itu indikator bahwa tangki kasihnya entek ya, kosong ya saudara-saudara, karena there is no
memory anymore. Tidak ada kenangan yang indah. Nah, demikian juga saudara-saudara dengan Tuhan. Tuhan kita harus mengingat, karena di dalam perjanjian lama Tuhan bertindak oleh karena dia mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Dan sekali lagi saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di bulan Juli ini. Kalau bulan Juni kita merenungkan tentang bagaimana Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Sebelum-sebelumnya saya memberikan fondasi dalam pengajaran bahwa hidup kita atau manusia itu terdiri dari 3 komponen ini, yaitu roh, kemudian jiwa dan tubuh, semuanya berhubungan. Dan the most atau the innermost dalam bahasa Inggris ya, manusia batiniah yang paling dalam dari hidup kita adalah roh kita, yang kita tidak kelihatan, tetapi sebenarnya di dalam penciptaan kita hidup karena roh itu dihembuskan kepada kita. Sehingga sebenarnya kita bukan manusia yang memiliki roh, tetapi atau makhluk badani yang memiliki roh, tetapi sesungguhnya kita manusia roh yang memiliki tubuh. Manusia roh yang memiliki tubuh. Paulus kemudian mengatakan dalam surat Korintus, dia mengatakan begini, sekalipun tubuh kami, manusia jasmania kami ini semakin merosot dari sehari ke sehari, tetapi manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Berarti saudara-saudara, ada satu hukum yang berlaku yang berbeda. Kalau fisik ini itu getting old, akan menjadi makin tua, saudara-saudara. Tetapi manusia batiniah kita bisa getting younger. Younger bukan dalam pengertian semakin menjadi anak-anak, bukan. Younger dalam pengertian stronger, menjadi makin kuat, saudara-saudara, makin diperbarui. Nah, saudara-saudara, inilah yang kemudian kita perlu perhatikan bagaimana manusia batiniah kita. Sehingga kalau saudara-saudara datang ke gereja, saudara akan belajar hal-hal yang berhubungan dengan manusia batiniah kita. Nah, saudara, dalam bulan ini kita belajar the power of worship. Mengapa kita seperti kembali atau saya menekankan kembali tentang worship? Karena kadang-kadang hal-hal yang basic itu diasumsikan orang tahu gitu ya. Kadang-kadang begitu. Kadang kemarin Jumat saya menghadiri pernikahan hamba Tuhan, 2 pendeta masih muda begitu. Salah satunya yang perempuan dulu disponsori, kami sponsori begitu ya, di sekolah teologi kami sponsori sampai lulus S1 dan kemudian menikah. Hari Jumat kemarin menikah, sehingga kami pergi menikah di Kota Malang, kami menghadiri, dan hamba Tuhan yang memberikan surat nikah atau yang memimpin pemberkatan nikah mengatakan, saya tidak akan banyak memberikan nasihat karena kalian berdua adalah hamba Tuhan. Ya. Saya ingat itu kalimat yang sama yang diucapkan kepada kami pada waktu kami menikah. Tidak ada konseling pranikah yang banyak, hanya 1 kali konseling pranikah. Lalu hanya kalian hamba Tuhan kan? Ya. Kalian hamba Tuhan tidak perlu konseling pranikah. Ingat, ya, ngomongnya begini. Pendetanya ngomong kepada saya dan Ibu Lili. Ingat, kalau apa-apa gitu harus beritahu istri. Oke, nah saya tidak merasa dibekali dengan kalimat itu ya saudara. Makanya saya sangat serius untuk pembekalan buat konseling pranikah, dan kami bahkan meminta yang akan konseling pranikah menandatangani kalau kami mengatakan ini diundur. Tapi terserah ya kalau mau tetap maju. Tetapi kan kalau dokter kan ngomongnya harus jelas gitu ya. Itu jadi kalian tidak siap ini. Entah kalian kursusnya lebih banyak untuk lebih siap atau bagaimana. Tetapi saudara-saudara, yang saya ingat adalah kami diasumsikan sebagai hamba Tuhan tahu hal-hal pernikahan. Tapi kami kan belum pernah menikah. Jadi kami tidak terlalu banyak tahu, saudara-saudara. Diasumsikan, dan kadang-kadang saudara sebagai orang Kristen yang cukup lama diasumsikan mengerti tentang worship, mengerti tentang menyembah Tuhan. Dan itu diasumsikan. Mengapa? Karena
Saudara-saudara mungkin tiap hari pergi ke gereja, saudara beraktivitas di dalam gereja, saudara mengerti tentang worship. Tapi saya pernah mengatakan, Anda duduk tiap hari di KFC tidak membuat Anda menjadi ayam KFC. Ya. Artinya, saudara bisa duduk di gereja tiap waktu, tetapi tidak membuat Anda menjadi orang-orang percaya, orang Kristen yang sejati. Saudara dan saya harus memahami mengapa saya duduk di sana, mengapa, untuk apa. Dan pagi hari ini saya mau bicara tentang environment of worship. Environment of worship, lingkungan penyembahan. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 27 ayat 4. Mazmur pasal 27 ayat 4. Saya akan bacakan Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud menuliskan satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Saudara perhatikan, pemazmur mengatakan satu hal yang telah kuminta dan itu yang benar-benar kuingini adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Wow, ini apakah berarti dia tidak bekerja? Ya. Hanya diam di dalam bait Tuhan, hanya diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Lalu kemudian menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nah, saudara-saudara, saudara harus mengerti pemikiran ini adalah pemikiran perjanjian lama di mana Allah memilih spot untuk dia hadir. Namanya ada di sana. Pada waktu Daud meminta izin kepada Tuhan untuk membangun bait Allah, dia mengatakan begini, supaya namamu berdiam di sana. Jadi saudara-saudara, konsep perjanjian lama, bait Allah adalah tempat Allah berdiam. Kata namamu, kalau saudara menemukan dalam perjanjian lama, namamu Tuhan atau nama Tuhan, nama itu mewakili kepribadiannya. Jadi kalau diberi namamu akan diam di sana, artinya seluruh keberadaan Tuhan, seluruh kepribadian Tuhan itu hadir di bait sucinya. Dan ketika pemazmur mengatakan satu hal telah kuminta, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Perhatikan di sini, diam di rumah Tuhan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidup sampai dia mati. Kenapa pemazmur punya kerinduan yang begitu besar untuk diam di rumah Tuhan? Karena ini, saudara-saudara, karena di rumah Tuhan dia menyaksikan kemurahan Tuhan. Dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Nah, saudara-saudara, menarik. Kalau saudara baca Mazmur 73, saudara coba bisa buka Mazmur 73. Itu adalah mazmur dari seorang kaum Lewi. Lewi itu suku, lalu dibagi dengan keluarga-keluarga yang kemudian disebut kaum, ya. Dan mereka melayani Tuhan. Dan ini adalah kaum dari salah satu suku Lewi yang melayani Tuhan, dan dia atau pemazmur dari Mazmur pasal 73 ini sedang membandingkan hidupnya dengan hidup orang fasik. Orang yang punya value, nilai-nilai yang jahat, nilai-nilai yang penting untung gitu. Pokoknya apapun caranya yang penting untung. Nilai-nilai yang membuat, dikatakan oleh pemazmur, yang membuat mereka gemuk ya, saudara. Seolah dia mengatakan mereka ini bahkan kemudian menyombongkan dosanya. Berdusta tapi menyombongkan dustanya. Saudara, kalau ketemu orang yang bisa sombong atas dustanya, itu kemungkinan besar adalah orang yang berkuasa.
Ya, orang yang berkuasa. Karena sudah tidak ada hukum lagi. Hukum adalah dirinya sendiri, saudara-saudara. Above the law. Di atas hukum, pasti dia bisa menyombongkan segala sesuatu yang mungkin buat kebanyakan orang ditutup-tutupi. Dia akan menyombongkan, mengatakan begini, istriku 10. Kalau ada orang yang mengatakan itu, saudara-saudara ya, maka kemungkinan besar dia kaya raya. Dia merasa above the law. Dan saudara-saudara perhatikan di dalam Mazmur 73 dikatakan orang-orang fasik itu mereka menyombongkan diri dan membuat orang benar, membuat orang yang melayani Tuhan menjadi kecil hati dan mempertanyakan Tuhan. Tuhan, di mana keadilanmu? Kenapa Tuhan membiarkan orang fasik itu seolah-olah mujur, seolah-olah sehat, sementara kami yang melayani Tuhan kurus, mungkin seolah-olah tidak happy. Dan dia mengatakan di dalam Mazmur pasal 73 dia mengatakan begini, tetapi ketika aku masuk ke rumahmu, itu kata kuncinya. Ketika aku masuk ke rumahmu, aku melihat, kata firman Tuhan. Dia mengatakan, aku melihat engkau meletakkan mereka di jalan-jalan yang licin. Sampai pada akhirnya kalau saudara baca akhir dari Mazmur pasal 73, itu dia mengatakan begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara-saudara, pemazmur menemukan ketika dia diam di rumah Tuhan, lalu melihat fakta, melihat kenyataan yang ada di dunia yang seolah-olah tidak adil, hatinya ditentramkan sampai-sampai dia memberikan dirinya, menyerahkan dirinya dan mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, kalau saudara ingin bertanya, ingin melihat orang percaya yang memiliki kualitas iman, yang tidak mudah goyah, yang tidak mudah terabrasi ya, seperti air laut yang kemudian menggerus daratan, saudara-saudara, sehingga makin lama itu potongan pulaunya makin lama kecil, saudara-saudara. Orang itu adalah orang yang melihat dari perspektif Tuhan. Melihat dari perspektif Tuhan seperti pemazmur 73. Itu sebabnya Mazmur 27 ayat 4 mengatakan begini, kenapa aku mau diam di rumah Tuhan seumur hidupku? Gak main-main, saudara-saudara. Seumur hidupku, ini pasti hiperbola. Ini adalah kalimat seperti kalau saudara jatuh cinta, yang mengatakan kepada kekasihnya, mengatakan, laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Ya. Tapi ketika ada lain mengatakan, yang tolong jemput aku dong, yang aduh yang sorry nih lagi hujan deras di sini. Saudara, kita hiperbola ya, kita melebih-lebihkan, tetapi ada maksud di sini. Dan mengapa dia mau tinggal di rumah Tuhan? Karena ini menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Menikmati baitnya. Ada kenikmatan, ada kesenangan, ada kepuasan di dalam bait Tuhan. Karena kalau tidak, dia tidak mungkin mengatakan seumur hidupku aku akan diam. Seolah-olah kalau parafrase yang saya bisa kalimatkan dari Mazmur pasal 27 ayat 4, soal pemazmur mengatakan begini, kalau bisa kemana saja aku kerja, aku perang, kalau dia adalah seorang prajurit, kalau dia adalah Daud, kalau aku memimpin kemana saja, aku akan mengalami, merasakan kehadiran Tuhan, sama seperti yang aku rasakan ketika aku diam di dalam bait-Mu. Seolah-olah mengatakan,
demikian. Jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, saya membaca ayat 27 pasal 27 ayat 4 ini, saya bicara tentang environment yang dipahami oleh pemazmur. Satu lingkungan yang dipahami oleh pemazmur yang membuat dia bisa melihat kemurahan Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan. Apa itu environment? Environment di dalam Webster Dictionary itu berarti circumstances, objects, and condition by which one is surrounded. Satu circumstances, yaitu satu lingkungan, objek, atau kondisi di mana sebuah benda itu dikelilingi olehnya. Dikelilingi olehnya. Nah, saudara-saudara, saya mau tunjukkan prinsip Alkitab tentang bagaimana Tuhan menciptakan lingkungan. Kalau saudara-saudara di dalam penciptaan dikatakan sebelum Allah menciptakan benda-benda penerang, Dia telah memisahkan terang dan kegelapan. Dan menyebut terang itu siang dan gelap itu malam. Sebelum Dia menciptakan benda-benda penerang itu fungsinya apa? Benda penerang fungsinya untuk menerangi. Dan dikatakan Allah telah memisahkan terlebih dahulu, menciptakan environment dulu supaya benda penerang ini punya fungsi secara maksimal seperti yang Tuhan rancangkan. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 1, itu tadi pasal 1 ayat 1 sampai 8 dan kemudian 14 sampai 18. Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai 12 dan dilanjutkan pasal 20 sampai 25. Allah telah memisahkan air dan daratan sebelum Dia menciptakan tanaman dan binatang yang hidup di air dan daratan. Dia ciptakan environment terlebih dahulu. Dia ciptakan lingkungan terlebih dahulu, baru menaruh makhluk ada di situ. Menurut saudara-saudara, kenapa Allah melakukan itu? Kenapa urutannya seperti itu? Sebelum Tuhan menciptakan manusia, pada hari yang ke-6, Tuhan telah menciptakan yang lain terlebih dahulu. Lalu di hari ke-6 itu Tuhan mengatakan begini, beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah serta berkuasalah atas binatang-binatang di laut dan di darat, atas ikan-ikan. Kalau nggak ada ikan, nggak ada binatang, lalu Tuhan mengatakan berkuasalah, maka lingkungan tidak ada untuk mereka berkuasa, untuk mereka mengelola. Tuhan ciptakan environment dulu, baru kemudian Tuhan taruh bendanya, Tuhan taruh produknya, saudara-saudara. Itulah yang saya maksud dengan prinsip environment yang Tuhan ciptakan. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah menciptakan environment, lingkungan untuk manusia berfungsi secara maksimal sesuai dengan desainnya. Sebagaimana ikan. Ikan diciptakan Tuhan untuk berada di air. Terus terang, prinsip ini akan sangat bertolak belakang dengan evolusi. Karena evolusi itu berbicara tentang makhluk itu menyesuaikan environment. Oke ya. Sehingga pada satu titik makhluk itu mengalami perubahan, transformasi. Tetapi kalau saudara-saudara dari prinsip ini, Tuhan ciptakan environment dan kemudian makhluk-makhluk itu diciptakan di environment itu dengan perlengkapan-perlengkapan tertentu untuk mereka menjadi maksimal hidup di sana, saudara. Sebagaimana ikan, manusia, saudara dan saya, kita bisa renang, saudara bisa renang, tapi kita bukan ikan, ya kita bukan ikan. Mungkin ada Denny manusia ikan, ya, ada Aquaman, tapi saudara-saudara, saudara dan saya bisa renang mungkin cukup lama di air, tetapi kita nggak bisa hidup di air. Kita punya environment yang beda, saudara-saudara. Tuhan ciptakan kita dengan satu
satu fungsi-fungsi yang berbeda sesuai dengan environment yang Tuhan telah ciptakan. Nah, yang pertama saudara-saudara, dari prinsip ini bahwa environment itu akan menentukan suatu produk berfungsi secara maksimal atau tidak. Kalau di sini saudara-saudara ada yang menjual produk-produk tertentu, ya, misalnya baju, fashion, saudara kan punya apa ya, destiny atau punya maksud dengan baju itu untuk ditampilkan, dimunculkan di dalam environment tertentu, betul ya? Ya, misalnya summer. Saudara kalau beli baju summer lalu pakai di musim dingin, saudara, environmentnya salah. Ketika environmentnya salah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Malfunction. Fungsinya tidak berjalan sebagaimana yang terjadi. Lalu sebaliknya kalau summer lalu pakai jaket yang sangat tebal, saudara-saudara, maka terjadi malfunction. Fungsinya tidak berjalan. Bagaimana manusia batiniah saudara-saudara di dalam environment seperti apa manusia batiniah kita akan berfungsi secara maksimal. Saudara, yang pertama, suatu produk akan berfungsi dengan baik jika ditempatkan sesuai dengan environment yang dimaksudkan untuk produk itu. Yang pertama, ini hadirat Allah adalah lingkungan yang ideal bagi manusia untuk berfungsi dengan benar. Hadirat Allah adalah lingkungan yang ideal bagi manusia untuk berfungsi dengan benar. Kejadian pasal 2 ayat 7, saya bacakan ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, lalu Tuhan menciptakan environment buat manusia itu ada di sana yang disebut Taman Eden. Itu environmentnya. Di antara bumi ini ada satu spot yang Tuhan ciptakan untuk manusia itu hidup yang disebut Taman Eden. Dan kalau saudara baca di sana, Taman Eden, Tuhan Allah membuat taman di Eden atau Taman Eden. Apa itu Taman Eden? Fungsi manusia, sebelum kita bicara tentang Taman Eden sebagai environment, fungsi manusia adalah menjadi mitra Allah untuk mengelola ciptaan agar menyenangkan dan memuliakan Allah. Saudara lihat di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan begini, Allah memberkati mereka yaitu manusia, lalu Allah berfirman kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia untuk kita menjadi perwakilan Allah di muka bumi ini. Untuk kita dipercayakan mengelola. Beranak cuculah dan penuhilah. Apa maksudnya? Sama seperti kalau saudara mengatakan punyalah pegawai. Semacam begitu ya saudara-saudara. Anak cucu ini untuk kemudian mereka juga diberi tanggung jawab mengelola. Dan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya suka ini. Dalam ayat yang ke-28 Kejadian 1. Kemudian diberkatinya mereka dengan ucapan beranak cuculah yang banyak.
Ya. Beranak cuculah yang banyak. Mungkin itu sebabnya ada keyakinan yang mengatakan tidak boleh KB. Mungkin ayat ini. Supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Kamu kutugaskan mengurus. Ya ini, kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung dan semua binatang lain yang liar. Jadi saudara-saudara, manusia diberi tugas untuk mengurus dan dalam proses mengurus dia bertanggung jawab kepada Allah. Dia bertanggung jawab kepada Allah. Jadi saudara-saudara sama seperti kalau saudara-saudara punya, saudara ada pegawai, pegawai akan menjalankan apa yang saudara perintahkan dan ketika mereka bertanggung jawab, responsible to kepada jadi biasanya itu responsible for and responsible to ya. Responsible for itu biasanya dengan produknya, yaitu gimana produknya ini baik, dan kemudian responsible to itu kepada ownernya, kepada majikannya. Dan saudara-saudara itu juga sama. Ketika manusia diciptakan, manusia responsible for. Manusia bertanggung jawab atas ciptaan yang dikelola, lalu responsible to dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Itulah kita. Dan dalam proses itulah yang kemudian disebut memuliakan Tuhan. Kita menjadi mitra Allah. Kita menjadi rekan kerja Allah, saudara-saudara. Dan proses itu dilakukan di mana? Dilakukan di Taman Eden. Di Taman Eden. Fungsi ini saudara-saudara, kalau jadi Taman Eden itu apa? Kata Eden itu berarti delight, pleasure. Taman yang mendatangkan kesenangan, taman yang mendatangkan sukacita. Makanya selain Taman Eden, kemudian ada kata lain yang dipakai paradise. Paradise atau bahasa Arab kayaknya ya, Firdaus. Ya, itu kemudian menjadi bahasa Indonesia. Paradise, Firdaus, Taman Firdaus. Paradise berasal dari kata Persia dan yang artinya adalah kesenangan, delight. Dan di sana sebenarnya apa yang terjadi di Taman Eden itu, saudara-saudara, di Taman Eden itu yang terjadi Allah hadir di antara seluruh bumi. Allah memilih Taman Eden untuk menyatakan kehadirannya dan bersekutu dengan manusia. Jadi Taman Eden menjadi delight, menjadi pleasure. Itu bukan oleh karena buah-buahnya. Ada durian, ada nangka, ada rambutan, ada buah apa yang saudara suka, mungkin you name it, saudara bisa namakan atau menyebutkan di situ. No. Bukan oleh karena buahnya itu, taman itu menjadi delight, menjadi mendatangkan pleasure, kesenangan, sukacita. Bukan. Karena itu yang mengadakan Tuhan. Bukan. Resource-nya, sumbernya, source-nya adalah Tuhan. Taman itu menjadi delight, menjadi pleasure itu karena Tuhan ada di sana, saudara-saudara. Saudara bisa berhasil di dalam pekerjaanmu, saudara bisa mengalami kesuksesan luar biasa, tetapi kalau Tuhan tidak ada di sana, you will be dry. Engkau akan mengalami kekeringan. Engkau akan mengalami bukan pleasure yang sesungguhnya, tetapi pleasure yang sifatnya semu, sementara. Itulah yang ada di Taman Eden. Sehingga kalau saudara membaca Kejadian pasal 3, Tuhan berjalan mencari manusia yang jatuh dalam dosa dan mereka bersembunyi dari Dia. Sesuatu yang anomali, tidak normal. Biasanya kalau Tuhan datang, mereka menyambut. Tetapi kali ini mereka bersembunyi. Mereka menghindari hadirat Allah. Dosa membuat manusia ingin punya hadiratnya sendiri. Ingin menyembunyikan diri dari Allah. Dan saudara-saudara, ini adalah environment, hadirat Allah adalah environment yang ideal bagi manusia untuk berfungsi dengan benar. Hadirat Allah adalah environment. Saudara perhatikan ini. Pada waktu Paulus ada di penjara,
Dia tidak punya istri, saudara-saudara. Paulus tidak punya istri ya. Mungkin buat yang maksudnya dia tidak punya beban, tanggungan gitu ya. Udah nggak apa-apa, aku kalau mati nggak apa-apa lah ya. Ya. Memang kalau saya menjadi pendeta lalu menikah punya anak ini jadi pikiran kalau saya mau mati begitu ya saudara-saudara. Tapi kalau mungkin single begitu saya kemana aja tabrak aja gitu ya saudara-saudara. Tapi karena punya istri dan anak gitu, kadang-kadang istri saya mengatakan jangan ya. Kadang-kadang saya ingin pokoknya pergi, kalau ibarat lilin itu ya, kalau bisa dibakar dari kedua belah sisi gitu. Sisi bontotnya sama sisi atasnya, ndang entek, tapi terangnya besar. Pikiran saya begitu saudara-saudara. Tapi saya punya anak istri sehingga mau ngerem saya. Tapi Paulus gak punya anak dan istri. Saya pikir kalau dia di penjara, dia mati ya mati, mungkin dia punya pikiran seperti itu. Tetapi saudara, yang luar biasa justru dia di penjara, bukan justru ya, sebelumnya di luar penjara dia produktif. Tetapi sekalipun di penjara dia produktif, dia nulis surat. Surat Filipi, Efesus, Kolose, Galatia, 4 surat ditulis di penjara. Kalau saudara di penjara, mungkin kita merenungi nasib kali ya. Saya tidak mengharapkan seorang pun kita di penjara, tetapi dalam penjara kehidupan di mana saudara-saudara dibatasi oleh berbagai macam hal, maju kena, mundur kena. Mungkin kita akan cenderung merenungi nasib, tetapi ada satu titik di mana engkau ketika menemukan hadirat Tuhan, penjaramu akan punya nilai yang berbeda, saudara-saudara. Value yang berbeda. Why? Engkau mengubahnya spot itu menjadi delight karena kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, karena kehadiran Tuhan, maka saudara-saudara, apa yang sedang saudara alami, hadapi, itu akan punya nilai yang berbeda. Sebab itulah yang Tuhan desain untuk saudara dan saya ditempatkan. Yaitu fungsi manusia adalah menjadi mitra Allah untuk mengelola ciptaan, untuk menyenangkan dan memuliakan Allah. Dan Tuhan telah menyediakan Taman Eden untuk ditempatkan di sana manusia, di mana taman ini menjadi spot. Dalam Yesaya 51 ayat 3 dikatakan begini, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya menjadi taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu nyaring. Apa yang menyebabkan kemudian manusia tidak lagi ada di Taman Eden? Dosa. Sehingga manusia diusir dari Taman Eden. Manusia sebenarnya kematian yang sesungguhnya dikatakan kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Kita akan bertanya, kok mereka enggak ngeblak mati? Begitu ya saudara-saudara. Kok mereka enggak ngeblak lalu mati? Karena yang Tuhan maksudkan adalah kematian rohani. Apa itu kematian rohani? Kematian rohani adalah ketika kita tidak bisa lagi merasakan kehadiran Tuhan. Itu kematian rohani. Ketika kita tidak merasakan lagi kehadiran Tuhan, itu kematian rohani. Ketika saudara-saudara tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, entah ketika engkau berada di puncak kesuksesan dan engkau tidak merasakan kehadiran Tuhan, you are dead spiritually. Ataupun ketika engkau berada di dalam satu situasi yang sangat sulit dan engkau juga tidak merasakan kehadiran Tuhan, yang kau rasakan penderitaanmu, yang kau rasakan adalah sakitmu, yang kau rasakan semua yang kau merasa you don't expect it, dan engkau merasakan begitu dan tidak merasakan kehadiran Tuhan, kita mengalami kematian rohani. Dan dalam kondisi entah di puncak atau di lembah, pada waktu kita mengalami kematian rohani, fungsi kita untuk memuliakan Tuhan hilang, saudara-saudara. Hilang fungsi kita. Tetapi ketika kita mengalami kehadiran Tuhan, entah pada waktu kita ada di puncak keberhasilan, kita akan punya fungsi justru makin besar, saudara-saudara.
Karena apa yang Tuhan berikan dan percayakan di tangan kita sebagai keberhasilan, itu akan seperti di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Urus itu untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah, untuk memuliakan Allah. Jadi luar biasa saudara-saudara. Environment-nya adalah kehadiran Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana hadirat Tuhan itu dinyatakan? Hadirat Tuhan itu dinyatakan. Yohanes pasal 14 ayat 21. Hadirat Tuhan itu dinyatakan di dalam Yohanes pasal 12 ayat 14 dan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Pasal 14 itu konteksnya begini saudara-saudara. Kalau saudara membaca pasal 14, sebentar lagi aku akan pergi, Yesus ngomong, ke tempat aku pergi kamu gak tahu, tapi aku pergi mempersiapkan tempat bagimu. Yesus mengatakan begitu. Lalu murid-murid bertanya, tempat itu kemana guru? Kamu gak tahu. Tapi kalau kamu ingin sampai ke tempat itu, Yesus kemudian mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kamu tidak bisa sampai kepada tempat itu di mana Bapa berdiam kalau tidak melalui aku. Saudara, seolah-olah Yesus mengatakan, I will give you Taman Eden. I will give you paradise. Di sana. Di mana di sana Bapa berdiam, dan untuk pergi ke sana kamu harus lewat aku. Itu ya. Tetapi menarik, kalau kita baca ayat 21 dan 23, kan kita punya pikiran, berarti itu kita ini baru bisa merasakan paradise, delight kalau nanti di surga. Kadang-kadang ada teologi-teologi yang ngomong begini, gak apa-apa susah di dunia, yang penting senang di surga. Tapi saudara-saudara, kalau saudara baca pasal 14 dengan benar, Yesus menjanjikan, aku akan menyatakan dirimu bukan nanti. Aku akan menyatakan dirimu ketika, nah ini ada kondisi, ada syarat. Ketika engkau mengasihi aku, di dalam ayat tadi, dan menuruti perintahku. Dalam bahasa yang lain, karena kemudian di dalam ayat 23 Yesus mengatakan kami akan menyatakan, kami akan diam di tengah-tengahmu. Kami ini siapa? Yaitu Allah Bapa dan Yesus. Dan ayat sebelumnya Yesus menyinggung tentang Roh Kudus yang tidak akan meninggalkan mereka seperti yatim piatu. Trinity. Trinitas akan tinggal bersama-sama dengan kita ketika ada love, ada kasih, dan ada keinginan kerinduan melakukan firman. Worship, penyembahan, di mana kalau kita mengatakan, oh hadirat Tuhan luar biasa. What does it mean? Apa itu artinya hadirat Tuhan? Saudara baca di sini Yohanes pasal 14, hadirat Tuhan. Karena dikatakan I will manifest myself, saya akan menyatakan diriku kepada kamu, itu hadirat Tuhan. Lalu apa lingkungannya? Lingkungannya adalah love and obedience. Kasih dan ketaatan. Itu adalah lingkungan dari hadirat Tuhan di mana kita manusia akan memenuhi tujuan Tuhan. Itu sebabnya di dalam ibadah kita, ini aplikasi. Bayangkan bahwa ibadah kita adalah salah satu spot seperti Mazmur pasal 27 ayat 4 yang mengatakan, satu hal telah kuminta dan inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Spot bait Tuhan, bait Allah itu adalah Eden bagi Mazmur.
Dan aplikasinya hari ini, saudara-saudara, ketika saudara dan saya beribadah, saudara datang kepada spot Taman Eden yang Tuhan telah persiapkan. Tetapi ibadah kita akan tidak ada hadirat Tuhan. Sekalipun begini, secara, ini bahasa teologis ya, secara transenden hadirat Allah itu ada di mana-mana. Transenden itu apa ya? Transenden itu sesuatu yang kita kita nggak bisa pahami, itu beyond our knowledge. Gimana Tuhan bisa ada di mana-mana? Itu di luar pikiran kita. Tetapi Tuhan bisa menyatakan Dia hadir di mana-mana. Ya, tetapi secara imanen itu seperti Immanuel, yaitu menyatakan diri secara in person, itu di dalam ibadah. Ketika di dalam ibadah ada orang yang mengalami beban berat, dia diberikan kekuatan untuk menanggung beban. Dia mengalami hadirat Tuhan sehingga dia ketika selesai ibadah, dia akan sanggup berfungsi dengan benar untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika di dalam ibadah ada love, ada kasih kepada Tuhan. Ketika engkau datang ke ibadah, do you come with love? Apakah engkau datang dengan kasih? Sangat beda ya saudara-saudara, kalau pasangan saudara datang kepada saudara dengan kasih begitu ya. Beda dengan kalau dengan lagi suntuk gitu ya. Saudara datang dengan suntuk, kita omong sedikit dia tersinggung ya. Gitu. Tapi kalau datang dengan love gitu ya. Kami kalau pagi begitu ya, saya kiss istri saya ya, itu kan istri saya ya saudara-saudara. Saya berikan dia kiss gitu, kemudian hey good morning gitu ya. Kadang-kadang kalau pagi selalu positif, saya itu orang pagi ya. Jadi kalau pagi itu positif, saya jarang sekali pagi itu muring-muring, marah-marah itu. Tapi kalau Ibu Lili, ya kadang-kadang kalau ada beban pikiran tadi malam itu bisa sampai pagi gitu ya. Sehingga saya kiss dia pagi-pagi ya. Saya bilang kalau dia kemudian dia bangun gitu ya. Karena orang pagi saya bangun lebih pagi. Lalu kemudian dia muncul dan kemudian saya peluk dia dan saya cium gitu ya. Kadang-kadang saya mengatakan seperti tadi malam tadi malam kamu cantik sekali gitu ya. Walaupun kelihatannya dia nggak dengar, tapi saya tahu hatinya senang dan saya melakukannya. Ya, saya melakukannya karena saya mengasihi dia, mencintai dia. Dan ketika saya datang dengan love, saya datang dengan kasih gitu ya saudara-saudara. Hari itu suasana keluarga akan ditentukan oleh pagi itu saudara-saudara. Demikian juga kalau saudara datang ibadah dengan love kepada Tuhan, maka ibadahmu 2 jam atau 1,5 jam itu menjadi ibadah yang meaningful, penuh makna, dan engkau mengalami Eden delight. Tidak seperti tertekan. Itu sebabnya saya tidak mengajarkan di dalam ibadah untuk saudara datang dengan rasa bersalah. Kalau saudara tidak datang, maka saudara akan didatangi oleh belalang pelaha, belalang pelompat, dan belalang-belalang yang lain. Saya tidak mengatakan itu. Why? Sebab di Taman Eden desainnya adalah you come with delight. Saudara datang kepada Tuhan dengan pleasure, dengan sukacita. Why? Karena kita mengasihi Dia. Dan ini menarik sekali, ternyata kasih tidak bisa dipisahkan dengan obedience. Apa buktinya saudara mengasihi Dia? Firman Tuhan, barang siapa mengasihi aku, ia melakukan perintahku. Ketika saudara melakukan perintah Tuhan, your love will be real love. Bukan hanya sekedar, aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi no obedience, there is no love. Tapi ketika kita taat, maka hadirat Tuhan nyata sehingga saudara dan saya berfungsi dengan benar untuk memenuhi tugas, fungsi yang Tuhan ciptakan di dalam hidup saya dan saudara-saudara.
Jadi saudara-saudara, mari kita akan pakai waktu di mana kita ibadah untuk kita anticipate dengan love. Seperti kalau saya lakukan perjalanan, lalu saya bawa oleh-oleh untuk istri dan anak-anak saya. Saya sampai di rumah dengan mobil saya, I expect, saya berharap istri saya buka pintu dan kemudian anak saya menyambut saya dan kemudian membantu mengangkat koper. Walaupun setelah itu mereka bongkar-bongkar koper untuk mencari oleh-oleh, tapi that's okay, untuk itu saya bawa saudara-saudara. Tapi merasa disambut, itu adalah satu perasaan yang luar biasa. Masih di mobil sudah bunyi pintu ceklek dari dalam rumah. Bagaimana saudara dan saya? Tuhan menyiapkan diri untuk saudara menyambut Dia. Dan ketika saudara menyambut Dia dengan your love dan mau taat, hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita akan berdoa saudara-saudara. Kita akan lakukan perjamuan kudus pagi hari ini. Sebelum kita mempersiapkan untuk melakukan perjamuan kudus, ketika tadi malam saya satu meja dengan beberapa orang, sebagaimana yang saya doakan pada waktu saya diminta membuka doa makan malam di dalam resepsi, saya mengatakan biarlah siapapun yang ada di meja kami, biarlah kami membangun fellowship. Dan kemudian saya coba mengenal di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya coba ngobrol. Dan dari obrolan-obrolan itu menjadi saya tidak seperti sedang makan satu meja dengan nobody. Bukan seperti orang yang saya tidak kenal. Saya menjadi mengenal, oh kamu ternyata temannya Andrew waktu SMA. Oh ternyata kamu temannya Andrew waktu masih di Australia. Oh ternyata ceritanya begini. Dan waktu kami berbagi cerita tentang Andrew dan Michelle, kami menemukan satu titik temu dan menjadikan, dan di seberang saya ada papa mamanya Harry ya, dan karena sudah kenal sebelumnya, dan ketika kami ngobrol maka fellowship itu terjadi. Itu sebabnya mengapa kita perlu fellowship, supaya ibadah kita mengarah kepada titik yang sama, saudara-saudara. Dan ada perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Menyanyikan masuk hadirat-Mu dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, beriaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak
Yesus ku sembah, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Saudara-saudara, mari kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Tetapi sebelum kita mempersiapkan perjamuan kudus, saudara-saudara, lagu ini mengajak kita untuk masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat Tuhan. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Allah? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita? Mungkin ada perkara-perkara, ada firman-firman yang kita seperti hidup flat aja. Kita mengatakan I'm okay, saya baik-baik saja, I'm good man. Tapi pertanyaan saya, Anda good man, tapi apakah Anda telah berfungsi seperti yang Tuhan maksudkan? Tuhan tidak menciptakan kita just to be a good man. Tuhan ciptakan kita untuk dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Untuk berdampak, untuk influence orang lain. Kalau good man, banyak orang good man, saudaraku. Tapi kalau saudara mulai berdampak, saudara mulai berpengaruh, saudara akan siap ditolak. Ada hal-hal yang saudara-saudara harus katakan A di atas A, B di atas B. Saudara mengalami penganiayaan, saudara perlu hadirat Tuhan untuk itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan saya minta tolong untuk singer membantu saya untuk mempersiapkan unsur-unsur perjamuan. Dan silakan bisa dibagikan kepada jemaat Tuhan. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, Yesus ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan Tuhan. Ada unsur-unsur perjamuan Tuhan yang telah dibagikan. Apakah semua sudah menerima unsur perjamuan Tuhan? Kalau sudah, apabila ada yang belum, silakan mengangkat tangan, bisa dilayani. Ya, semua sudah mendapatkan. Kita siapkan.
Ya, kalau saudara-saudara sudah siap, mari kita akan siapkan. Pegang roti di tangan kanan kita. Maka Yesus mengambil roti yang melambangkan tubuhnya sambil berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Saudara pegang cawan di tangan kanan. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Saya minta tolong David bisa berdoa untuk perjamuan Tuhan yang telah kita nikmati bersama-sama. Biarlah kita menggenapi kehendak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Mari kita semua berdoa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk darah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, kami mau jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Haleluya. Untuk setiap yang ada di sini Tuhan, untuk para pelayan-Mu Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Amin. Dimanapun kami berada Tuhan, di keluarga kami, pekerjaan kami. Haleluya. Dengan karyawan kami Tuhan, dengan kerabat kami Tuhan. Amin. Jadikanlah Tuhan melalui kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Bapa. Nama-Mu lebih ditinggikan lagi Tuhan, sehingga banyak orang makin mengenal Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, ini hati kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan doa. Amin. 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 Puji Tuhan, saya silakan Devita. Oh, Mani, yes. Sorry, tangan kiri. Selamat siang semuanya. Mari kita, saya minta Devita berdoa untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ya Tuhan, hari ini kami boleh beribadah bersama di sini ya Tuhan. Dan sekarang waktunya kami ya Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Berkati setiap tangan yang memberi, dan kiranya persembahan kami boleh memperlebar kerajaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada siang hari ini saya mau bagi share tentang satu ayat dari Mazmur. Kebetulan saya setiap malam itu sama suami ada session baca Alkitab bareng. Nah terus habis gitu saya nemu satu ayat dari Mazmur. Saya bacakan ya, maaf saya belum hafal. Di Mazmur 96 ayat 7 sampai 9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jadi yang saya mau tekankan, kalau persembahan itu jangan dilihat dari nominalnya, tapi kita lihat dari hati yang mau memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Jadi bagi teman-teman yang mau persembahan bisa scan QR code, atau nanti kalau pas pulang bisa masuk di dalam box di belakang. Kemudian untuk berikutnya ada more setiap hari Selasa. Nah, setiap hari Selasa teman-teman yang belum join more bisa join more, termasuk saya yang belum join more. Mungkin saya bisa encourage teman-teman untuk bisa join more. Terus setiap hari Kamisnya ada KTB di tiap-tiap daerah barat timur. Kalian bisa lihat di
belakang saya di layar ada jadwal dan tempat-tempatnya sendiri. Saya juga kembali mengencourage teman-teman untuk bisa ikut KTB meskipun saya sendiri juga belum ikut KTB. Nah, saya juga rencananya hari Kamis ini bakal ikut KTB di Rumah David. Ya, jadi saya encourage teman-teman untuk bisa join KTB. Sekian pengumuman hari ini. Oh ya, jangan lupa ibadah hari Minggu di SAF udah bisa online terus. Jadi teman-teman harus datang karena saya juga udah datang. Ya, berikut pengumuman dari saya. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Fani buat pengumumannya. Saudara-saudara, kami membuka kesempatan pelayanan untuk saudara-saudara terlibat pelayanan. Dan ketika saudara melayani, kadang-kadang ada orang yang tidak expect bahwa saudara bisa melayani, saudara terlibat pelayanan. Ternyata dia terlibat pelayanan. Ya, tadi malam saya ketemu satu rombongan, 2 orang yang satu kali pernah datang ke SAF. Kayaknya saya pernah kenal wajahmu dia. Lalu saya tanya lagi, oh iya saya ingat dia pernah datang di KTB gabungan kita gitu. Saya kemudian kenapa maksud ayo datang lagi? Oh enggak Pak, saya ada gereja. Oke, waktu itu datang karena dia ngomong, karena lihat temannya yang ikut atau bergereja di SAF mulai terlibat pelayanan. Dia heran, dia ngomong, saya sampai heran, dia kok bisa, saya ingin buktikan. Jadi dia satu kali juga datang di gereja kita dan karena dia ingin membuktikan, dan temannya itu waktu itu melayani menjadi greeter atau usher gitu ya. Saya tidak sebut siapa namanya, tetapi dia mendatangkan sukacita buat orang lain. Mungkin dia sudah berdoa lama buat temannya ini, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, gereja kita open untuk saudara terlibat pelayanan, dan kalau saudara sudah terlibat pelayanan, saudara bangun komitmenmu. Ya, bangun komitmenmu untuk terus melayani. Amin, saudara-saudara, supaya kita melatih diri. Oke, kami senang saudara-saudara bersama-sama dengan kami, dan mari kita akan bangun bersama-sama SAF ini demi kemuliaan nama Tuhan dan kerinduan kita bersama. Siapapun juga yang ada di sini, saudara-saudara bisa bertumbuh bersama. Dan saya tadi waktu Devita latihan musik, ada Rafa pagi-pagi, Rafa menguap gitu ya, saya terharu ya, maksudnya wow, sampai anaknya menguap dan anaknya terbiasa untuk lihat mamanya melayani pujian. Saudara-saudara yang belum punya anak, yuk terlibat yuk. Saudara yang belum ada harus kadang-kadang berhenti untuk gendong dia supaya dia feel okay. Ya saudara-saudara, mari saudara-saudara terlibat pelayanan karena kita mau sama-sama bekerja untuk Tuhan. Amin saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita, dan biarlah saudara-saudara menjadi pelaku-pelaku firman, menghadirkan hadirat Tuhan dimanapun saudara berada, karena saudara dan saya mengasihi Tuhan. Dan ketika kita ada di sini, kita dicas lagi, kita diingatkan, sehingga saudara bisa mengatakan, yang kuingini adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Saudara membawa hadirat Tuhan di tempat pekerjaanmu, itu menjadi bait Tuhan di mana engkau berada. Engkau driving, engkau sedang kemana, ada hadirat Tuhan, sehingga engkau benar-benar menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Haleluya. Mari kita akan datang bersama-sama berdoa. Kita doakan untuk Marisa yang akan melahirkan beberapa waktu ini, dalam waktu dekat. Kita juga doakan untuk saudara-saudara kita yang lain yang mungkin sedang ada di dalam perjalanan, Emtan dan Jane. Kiranya Tuhan melindungi mereka, juga saudara-saudara yang lain yang mungkin sedang ada keperluan-keperluan, Tuhan menolong mereka. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta tolong untuk semua menjadi diam ya. Bisakah Andrew berdoa? Ya.
Saya mendengar China mulai dibuka, jadi mereka mau mulai ngurus visa. Saya bilang, oke, saya membesarkan hati untuk tetap happy, because I will miss them. Saya minta Andrew tolong berdoa mengakhiri ibadah kita. Ya. Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan sekali lagi agar kami bisa berkumpul di sini. Terima kasih atas berkat-Mu yang terus turun kepada kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Amin. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman kami Michael Tan dan Jen yang di Australia, Engkau yang tutup pengurus rapat mereka agar mereka juga bisa jalan dengan baik dan lindungi mereka pas mereka kembali ke sini ya Tuhan. Amin. Untuk Marisa yang mengekspektasi anaknya dalam waktu yang dekat, Engkau yang tolong bantu dia, berikan dia kekuatan yang lebih, berikan suaminya kekuatan yang lebih dan keluarga mereka kekuatan yang lebih untuk bisa untuk kedatangan anak mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk Andrew dan Michelle. Terima kasih atas pesta kemarin yang bisa berjalan dengan baik. Kau yang tolong berkati keluarga baru ini, memberikan mereka kekuatan yang lebih, hikmat yang lebih untuk berjalan sama dan meng-face tantangan yang akan datang di masa ini. Kau yang tolong bantu kami ya Tuhan. Kami ada pergumulan kami sendiri. Kau yang tahu kami lebih dari siapapun. Kau yang tolong bantu kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tenangkan hati kami, bukakan hati kami, pikiran kami, mata kami, agar kami bisa mengerti apa yang Kau rencanakan di dalam hidup kami. Kau yang tolong bantu agar kami bisa hidup tambah lama tambah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu menjadi hubungan yang berarti oleh karena melaluinya engkau memberi dampak dan pengaruh yang positif kepada orang itu, untuk hatinya terbuka kepada firman Tuhan, kepada Injil yang kau beritakan. Biarlah Tuhan mengaruniakan dan memenuhi engkau, mengurapi engkau sehingga ada kuasa perkataan untuk mengatakan firman, dan melalui hidupmu engkau menjadi teladan di dalam ketaatan, dan oleh karenanya engkau menjadi orang-orang percaya yang dibangun di atas batu karang yang teguh, yang sekalipun ada badai engkau tetap sanggup berdiri, sebab ketaatan akan firman itu menjadi pondasi hidupmu. Dan diberkatilah masa depanmu, diberkatilah apa yang sedang kau usahakan, diberkatilah engkau yang sedang menantikan keturunan, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah benih-benihmu, dan juga diberkatilah orang-orang yang bersama dengan engkau, supaya melaluimu mereka bisa mengalami hadirat Tuhan. Dan terimalah seluruh berkat Tuhan di dalam damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kita yang percaya katakan amin. Jadikan aku indah yang kepadamu lihat seluruh karya dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah
Oke, amin. Happy Sunday. God bless you all. Tuhan Yesus.